Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nalindo Putri dengan NPM 2352011123. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Ya, pertama ada substansi undang-undang dan latar belakangnya. Secara umum, Undang-Undang 18 tahun 2023 adalah undang-undang yang mengukuhkan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2022. Intinya, undang-undang ini menyatakan pertanggungjawaban APBN 2022 tertuang dalam LKPP tahun 2022. Latar belakang lahirnya undang-undang ini dapat dilihat dari bagian menimbang. Di sana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan karena itu APBN 2022 yang sebelumnya ditetapkan melalui UU APBN perlu dibuat pertanggungjawabannya setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu, di bagian menimbang juga disinggung konteks kebijakan luar biasa terkait pandemi landasan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menunjukkan bahwa tata kelola fiskal di masa pemulihan juga perlu dipertanggungjawabkan dengan rapi dan transparan. Lalu selanjutnya ada tujuan utama undang-undang. Yang pertama ada akuntabilitas atau memastikan pemerintah bertanggung jawab atas uang publik. Yang kedua ada transparansi atau memberi informasi resmi yang bisa dinilai dari DPR, BPK, dan masyarakat. Lalu yang ketiga ada evaluasi kebijakan atau menjadi dasar menilai apakah pelaksanaan APBN berjalan sesuai rencana serta apa yang harus diperbaiki ke depan, termasuk tindak lanjut rekomendasi audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 pasal penting dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Yang pertama ada pasal 1. Pasal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2022 dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Artinya, pemerintah wajib membuktikan pelaksanaan APBN melalui laporan keuangan resmi sehingga dapat diawasi oleh DPR dan masyarakat. Yang kedua, ada pasal 2. Pasal ini mengatur bahwa LKPP terdiri atas 7 laporan utama dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Ketentuan ini membuat laporan keuangan negara lebih lengkap dan transparan karena tidak hanya mencatat arus kas tetapi juga aset dan kewajiban negara. Lalu yang ketiga ada pasal 3. Pasal ini memuat angka-angka penting realisasi APBN 2022 meliputi pendapatan belanja, defisit, pembiayaan, dan silva. Informasi ini penting bagi masyarakat untuk mengetahui kemampuan negara dalam membiayai pelayanan publik serta kondisi keuangan negara secara nyata. Dan yang keempat ada pasal 10. Pasal ini mengatur penggunaan saldo anggaran lebih atau SAL sebagai penyangga fiskal apabila terjadi kekurangan penerimaan atau kebutuhan mendesak. Ketentuan ini berperan menjaga keberlanjutan program pemerintah bagi masyarakat. Lalu yang terakhir ada pasal 12. Pasal ini mewajibkan pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dan DPR secara efektif. Hal ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ada relevansi Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama dari sisi hak, masyarakat berhak atas pengelolaan uang negara yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan adanya Undang-Undang Pertanggungjawaban, publik juga punya dokumen resmi untuk tahu gambaran besar pendapatan negara, belanja, defisit, dan pembiayaannya. Kedua, dari sisi kewajiban APBN banyak bersumber dari pajak dan penerimaan negara.
Kepatuhan pajak masyarakat pada akhirnya harus dibalas dengan pengelolaan yang akuntabel. Ketika laporan pertanggungjawaban dibuka, itu menjadi dasar moral dan hukum bahwa uang publik tidak boleh dikelola sembarangan. Lalu yang ketiga, dari sisi dampak sosial ekonomi, realisasi belanja negara terkait langsung dengan program publik, bantuan sosial, subsidi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Sementara angka defisit dan pembiayaan berkaitan dengan berkelanjutan fiskal. Kalau pembiayaan tidak dikelola oleh bijak, generasi berikutnya bisa menanggung beban lebih besar. Lalu yang keempat, dari sisi politik dan tata kelolaan, UU ini adalah titik temu hubungan pemerintah dengan DPR dan BPK. Pemerintah melapor BPK, mengaudit DPR, mengevaluasi, lalu pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi. Disinilah prinsip checks and balance bekerja. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN. Yang pertama ada akses publik dan keterbacaan. Lampiran LKPP sangat tebal dan teknis. Banyak masyarakat akhirnya tidak bisa memahami substansi, maka perlu pendekatan yang lebih ramah publik. Misalnya, ringkasan resmi berbentuk infografis angka-angka kunci, versi populer report yang menjelaskan dampak belanja ke layanan publik. Ini mengubah inti undang-undang tapi memperkuat tujuan transparansi. Lalu yang kedua ada penegasan kualitas tindak lanjut rekomendasi. Dari pasal 12 sudah memerintahkan tindak lanjut rekomendasi BPK dan DPR. Yang perlu ditingkatkan adalah mekanisme yang lebih terukur, misalnya target waktu tindak lanjut, indikator penyelesaian, dan public progress tidak lanjut pertemuan besar. Karena masalah klasik tata kelola sering bukan tidak ada aturan, melainkan aturan ada tapi tindak lanjutnya lemah. Lalu yang ketiga ada menghubungkan angka dengan hasil atau outcome. Undang-undang ini kuat di pelaporan finansial, tetapi masyarakat juga butuh gambar hasil, bukan hanya beberapa triliun dibelanjakan, tetapi ada perubahan yang terjadi. Maka ke depan pelaporan perlu makin menonjolkan keterkaitannya dengan hasil pembelanjaan, misalnya kualitas layanan kesehatan, capaian pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada penguatan transparansi risiko fiskal. Dalam konteks modern, ketidakpastian global, bencana fluktuasi harga energi publik perlu lebih mudah melihat risiko fiskal dan strategi mitigasinya. Ini bisa dimunculkan lebih jelas dalam penjelasan ringkas pemerintah agar masyarakat paham mengapa kebijakan tertentu diambil. Dan yang terakhir, kesimpulan dari saya adalah Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui undang-undang ini, pemerintah menyampaikan laporan resmi mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Keberadaan undang-undang ini penting bagi masyarakat karena menjamin transparansi penggunaan uang negara dan memperkuat fungsi pengawasan DPR serta publik. Namun, ke depan perlu peningkatan dalam keterbukaan informasi dan kualitas tindak lanjut rekomendasi agar pertanggungjawaban APBN tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.